kalau dibilang mulus tidak juga ya gitu. Lebih tepatnya mungkin banyak tantangannya. Yang memang sebetulnya kalau pada periode saat ini bukan tidak seperti periode sebelumnya kita mempunyai data hard copy data bakal caleg ini, sekarang memang amat sangat minim data itu yang kita bisa terima dan kita awasin. Selamat siang Sobat Kepri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Engesti. Kita hadir kembali di Go Kepri Podcast atau disingkat jadi GoCast Sobat Kepri. Nah, kita prolog dulu. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu nih salah satu elemen penting untuk kesuksesan pesta demokrasi kita di tahun 2024. Sobat Kepri sudah hadir di sini dua narasumber luar biasa. Ada Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi dari KPU Batam, Bang Adri. Bang Adri siapa bang namanya bang? Adri Wislawawan. Adri Wislawawan. Selanjutnya ada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Datin Bawaslu, Bang Sailendra Reza. Apa kabar bang? Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Sobat Kepri, memang kedua lembaga ini sangat bisa dibilang krusial ya, karena mereka yang memang mengatur lancarnya jalannya pemilihan umum di tahun 2024 yang akan datang nih. Sebelum kita lebih lanjut nih Bang, kita ke Bang Adri dulu, kita langsung aja ya Bang ya. Siap. Nah, sekarang ini sudah masuk tahapannya yang seperti apa Bang? Dari Pilpres, Pilkada, Pileg dan lainnya gitu. Sudah sampai sejauh mana ini Bang persiapan? Mungkin bisa dijelasin Bang. Baik, thank you Bang Nesti. Kemudian Bang Riza, senior saya. Terkait tahapan pemilu ya, jadi saat ini untuk pemilu, di mana nanti kita akan memilih presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Saat ini sudah kita umumkan daftar calon sementara ya untuk anggota DPRD Kota Batam, kemudian anggota DPRD Provinsi Kepri dan DPD ya. Itu diumumkan oleh KPU Provinsi, dan untuk Bacalek ya untuk DCS DPR RI sudah diumumkan oleh KPU RI. Nah, itu yang untuk pencalonan. Nah, kalau untuk daftar pemilih saat ini sedang berjalan tahapan daftar pemilih tambahan. Ya, itu untuk pemilih yang terdata di DPT tapi ingin pindah memilih karena alasan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, dua tahapan ini yang sedang berjalan untuk tahapan pemilu. Sementara untuk tahapan pilkada memang belum mulai, tapi di internal KPU saat ini sudah melakukan perencanaan terkait dengan program dan anggarannya, khususnya untuk hibah dari pemerintah daerah. Sudah kita sepakati bersama dengan TAPD Pemko Batam, tinggal tanda tangan NPHD-nya, sembari kita tunggu ketentuan terbaru nanti dari KPU RI. Oke, gitu. Tapi jumlah DPT-nya belum bisa dipastikan ya Bang untuk DPT sudah ya. DPT sudah untuk tingkat Kota Batam sudah ditetapkan di 20 Juni. 20 Juni 2023, kemudian untuk tingkat nasional sudah ditetapkan pada 2 Juli 2023. Untuk Kota Batam totalnya 851.614 pemilih yang terdata di DPT, tersebar di 3.241 TPS. TPS kita ada berapa Bang untuk di Kota Batam sendiri? 3.241. 3.241 Benar. TPS ya. Nah, lantas apa nih upaya dari KPU sendiri untuk mengakomodir mohon maaf teman-teman kita yang memang dari lansia atau keterbatasan, itu seperti apa upaya yang dilakukan dari KPU sendiri? Ya, mungkin lebih tepatnya pemilih rentan ya. Kalau pemilih rentan ini kan kategori pemilih pemula, kategori pemilih disabilitas, itu merupakan termasuk kategori pemilih rentan. Nah, khususnya program untuk sosialisasi terhadap pemilih pemula, saat ini KPU Kota Batam sudah menjalankannya tadi pagi di Semansa. Sebelumnya juga Pemko Batam melalui Badan Kesbangpol Kota Batam juga sudah banyak melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di SMA dan SMK di Kota Batam ini. Dari Bawaslu dan KPU juga turut diundang. Nah, untuk pemilih disabilitas kita juga sudah rencanakan ya program untuk sosialisasinya, tapi itu kami jadwalkan sekitar Oktober atau November nanti, menunggu PKPU Tumsura ditetapkan. Karena sosialisasinya kami akan tentu
lebih fokuskan bagaimana nanti teman-teman kita yang disabilitas dapat dibantu oleh uh, beberapa alat bantu mungkin ya, itu sesuai dengan PKPU Tungsura nanti, makanya kami menunggu itu. Nah, jadi itu mungkin upaya-upaya kami untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya untuk kategori pemilih pemula dan disabilitas. Gitu. Oke, berarti itu terus ya Bang, ya sosialisasi itu sampai Continue. terus Bang Continue, ya. ya, betul. Sekarang yang lagi berjalan tadi baru yang sosialisasi di sekolah itu tadi Bang. Betul. Oke. Nah, selanjutnya Bang, ada kan perubahan nama-nama caleg begitu kan. Nah, itu prosesnya seperti apa tuh Bang untuk perubahan-perubahan itu Bang? Sekarang apakah sudah mulai dari sekarang atau seperti apa Bang? Perubahan apa ini? Susunan nama atau Susunan dan namanya mungkin seperti apa Bang? Oh ya, jadi kalau tahapan pencalonan ini kan sudah dimulai sejak Mei 2023, itu pendaftaran ya dari peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Kemudian kami lakukan verifikasi administrasinya, kemudian juga diperbaiki oleh parpol. Lalu kami lakukan lagi verifikasi lanjutan ya, perbaikan sampai kepada pencermatan rancangan daftar calon sementara. Itu perbaikan-perbaikannya sudah dilakukan, termasuk penggantian-penggantian mungkin. Dan itulah yang kita umumkan kemarin tanggal 19 Agustus. Begitu. Nah, jadi daftar calon sementara ini itu sudah kami umumkan dari tanggal 19 nanti sampai tanggal 23 besok ya. Besok itu kami umumkan betul di media cetak dan media elektronik. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapannya gitu, terhadap DCS yang sudah diumumkan terkait dengan persyaratan administrasi bacaleknya. Nah, jadi itu bisa diberikan tanggapan dari tanggal 19 kemarin, hari pertama pengumuman, sampai tanggal 28 Agustus begitu. Kenapa perlu adanya tanggapan itu Bang, yang dilakukan masyarakat? Untuk apa itu masyarakat mau melakukan tanggapan ke KPU itu Bang? Apakah mungkin memang biar tahu apakah KPU sulit nih mencari rekam jejak calon-calon kita yang memang bermasalah atau segala macam, atau memerlukan dari bantuan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan itu begitu Bang? Itu seperti apa Bang? Ya, itu sebenarnya bagian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini kan tidak hanya diukur pada saat hari Tungsura, tapi di setiap tahapan yang sedang berjalan, partisipasi masyarakat itu memang beragam dan sangat dibutuhkan. Misalnya dalam tahapan pencalonan ini, masyarakat diberikan informasi siapa saja bakal calon yang akan mereka pilih nantinya di setiap tingkatan dan di setiap pemilu, dan masyarakat berhak sebenarnya untuk memberikan tanggapan terkait dengan persyaratan administrasinya. Misalnya kan minimal SMA. Nah, gitu. Nah, dari KPU sudah melakukan verifikasi, diawasi oleh Bawaslu, sudah sesuai gitu. Tapi ternyata mungkin masyarakat punya data yang lain gitu ya, mengetahui perjalanan yang bersangkutan, riwayat pendidikannya, maka itu bisa diberikan masukan dan tanggapan. Hal-hal seperti itu terbatas pada syarat administrasi pencalonannya. Demikian. Masyarakat kemana itu ingin melakukan ke KPU kah, atau ada kontak personnya kah, atau seperti apa? Ada 3 cara. Yang pertama bisa mengakses laman info pemilu.kpu.go.id. Di sana ada form atau menu tanggapan, kemudian memilih DCS mau menanggapi mana nih, DPR kah, DPD kah, DPRD provinsi atau kabupaten kota. Itu satu. Yang kedua, bisa melalui emailnya KPU Kota Batam, dan yang ketiga bisa datang langsung ke kantor KPU Kota Batam di Supang. Jadi 3 cara itu. Nah, nanti ini akan kami rekapitulasi setelah berakhir tanggal 23 besok. Tanggal 24 kami mulai rekapitulasi. Jika ada, maka kami akan teruskan ke peserta pemilu untuk diberikan klarifikasi. Nah, ketika klarifikasi tidak dilakukan oleh parpol, maka ya kemungkinannya bisa dianggap benar masukan dan tanggapan masyarakat ini dan bisa dilakukan penggantian begitu. Tapi kalau memang dilakukan klarifikasi, ya maka tentu KPU akan melakukan pendalaman ya, pencermatan baik terhadap masukan maupun klarifikasi tadi, dan jika perlu kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait masukan dan tanggapan tadi. Sejauh ini sudah ada Bang yang
Sampai hari kemarin belum. Belum, Bang, ya? Belum ada. Oke. Baik. Artinya memang dari KPU sendiri sepertinya tahapannya sudah berjalan dengan mulus dan lancar begitu, Bang, ya. Ada kendala nggak, Bang, selama proses tahapan-tahapan itu, Bang? Kalau dibilang mulus, tidak juga ya, gitu. Lebih tepatnya mungkin banyak tantangannya, gitu ya. Banyak tantangannya. Apalagi juga kami, Komisioner KPU Kota Batam juga baru dilantik 28 Juni yang lalu, gitu. Nah, baru dilantik harus langsung ini kan, karena masuknya di tengah-tengah Langsung kerja. langsung berlari lah istilahnya, lahir langsung berlari, gitu. Nah, namun dengan koordinasi yang baik dengan teman-teman pendukung di sekretariat, juga dukungan dari teman-teman Bawaslu, koordinasi kerja selama ini, alhamdulillah tantangan-tantangan di awal dapat kami minimalisir lah, biar tidak menjadi kendala yang berarti. Gitu sih. Oke, baik. Artinya sudah disampaikan adanya koordinasi antara KPU dan Bawaslu. Mungkin kita beralih ke Bang Reza nih, Bang. Oke, baik. Bang, bagaimana nih dari Bawaslu sendiri, mulai dari persiapannya untuk dari sistem persiapan untuk pengawasannya untuk menyambut pemilu tahun 2024 mendatang, dari Bawaslu Batam sendiri seperti apa, Bang? Oke, kalau dibilang persiapan, sebetulnya kita bukan persiapan lagi ya, ini sudah pada tahapan, jadi sudah kita melakukan giat-giat sesuai tahapan yang dilakukan teman-teman KPU, ya. Salah satunya bagaimana kita mengkorek, gitu ya, kalau bahasa saya mengkorek data-data yang memang calon legislatif ini bakal calon legislatif yang memang sebetulnya kalau pada periode saat ini bukan tidak seperti periode sebelumnya kita mempunyai data hard copy data bakal caleg ini, sekarang memang amat sangat minim data itu yang kita bisa terima dan kita awasin. Makanya kenapa salah satunya partisipasi masyarakat itu kita butuhkan sekali untuk apa sih sebetulnya background-nya ini, karena isunya saja ada beberapa hal yang memang tersangkut dengan hal-hal yang kepidanaan, itu kan kita harus clear ya. Iya. Nah, tapi sekali lagi hal-hal ini kan kita tidak bisa melihat karena data atau viewer yang line atau aplikasi yang diberikan oleh teman-teman KPU, walaupun kami di Bawaslu bisa melihat, itu hanya sebatas melihat, tidak bisa ngecek data itu sampai sedetail mungkin. Ini yang sedikit berbeda pada periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, dalam tanda petik, kita bisa bantu-bantuan dengan teman-teman KPU ketika meloloskan seseorang walaupun dia tidak bisa lolos gitu ya. Ini kejadian setelah DCS ada salah satu partai ya mengadukan ke kita untuk melakukan sengketa, sengketa pemilu ya, karena adanya SK atau BA dari teman-teman KPU. Tapi kita dudukkan dulu bahwasanya apa yang menyebabkan seseorang itu tidak dimasukkan ya ke DCT gitu. DCS dulu itu DCS. Ya. Setelah itu kita konfirmasi, rupanya memang ada salah satunya. Kalau di periode sebelumnya salah satu syaratnya itu ketika seseorang yang mantan narapidana harus mempublish dirinya di media cetak. Kalau dulu tuh jelas media cetak, baik terbitan harian, mingguan ataupun bulanan, dan itu tidak dilakukan dia. Makanya kalimat yang utama saya kemukakan dengan partai tersebut dan kuasa hukumnya, saya bilang syarat itu dilakukan terlebih dahulu atau setelahnya. Nah, setelah mereka menjawab terlebih dahulu, udah clear, nggak perlu disengketakan karena memang mereka tidak melakukan syaratnya, tidak memenuhi syaratnya. Hal-hal ini yang kita sampai sedetail itu kita lakukan. Tapi memang periode ini kita tidak bisa melakukan seperti sebelum-sebelumnya karena memang minimnya data yang kita dapatkan. Tapi hal itu tidak menjadikan justifikasi kita tidak bekerja, tidak. Dalam artian tim kita sampai di tingkat kelurahan itu juga mencari siapa sih sesosok seorang ini gitu. Apa ini betul. Ya, otomatis kita cari misalnya seseorang itu ada di kelurahan, misalnya kelurahan Belian si bakal calon. Kita cek aja gitu loh. Kita nggak usah langsung nanya, Bapak nyalon nggak gitu. Jadi otomatis kita cari secara umum kan warga itu tahu bakal calon itu. Tebar pesona kan banyak gitu. Ya, jadi memudahkan juga untuk hal tersebut. Oh begitu. Oke, Bang Andri, tadi disampaikan juga oleh Bang Reza bahwasanya Bawaslu kesulitan untuk mendapatkan akses calon. Mungkin seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin, Bang, kenapa Bawaslu agak sulit itu untuk mencari informasi seputar calon legislatif kita, Bang? Iya. Jadi terkait
proses tahapan di pemilu 2024 ini memang KPU di setiap jajaran, setiap tingkat memang mengikuti ketentuan yang diberikan oleh regulator ya. Dalam hal ini pimpinan kami di KPU RI bahwa alat bantu untuk menggunakan untuk menjalankan tahapan tadi prosesnya terpusat di sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Misalnya untuk pada saat pendaftaran peserta pemilu kemarin ya, kita menggunakan Sipol. Kemudian pada saat penyusunan daftar pemilih kita menggunakan Sidali. Saat ini untuk pencalonan kita menggunakan Silon namanya, begitu. Nah, jadi terkait hal tersebut memang dari KPU RI mengarahkan kepada kita, dan sebenarnya juga sudah berkoordinasi lah pimpinan kita di pusat ya, baik KPU RI ke Bawaslu maupun sebaliknya terkait akses tersebut ya. Nah, sejauh ini memang yang menjadi dasar kami bekerja itu didasari oleh beberapa regulasi. Salah satunya ya Undang-Undang Terbukaan Informasi ya, kemudian juga perlindungan data pribadi, kemudian ITE, selain Undang-Undang Pemilu ya tentunya begitu. Nah, jadi dengan dasar-dasar regulasi tadi memang ada beberapa data-data yang dikecualikan. Data-data yang dikecualikan untuk tidak dipublikasikan tanpa seizin yang bersangkutan begitu. Nah, jadi memang kondisi itu yang menjadi dasar ya untuk kami bekerja dalam semua proses tahapan. Nah, mungkin dari teman-teman Bawaslu tentunya membandingkan dengan 2019 atau pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, saat ini alhamdulillah sebenarnya kerja-kerja kita tujuannya nanti tuh satu peta data sebenarnya. Tujuannya ya, satu peta data begitu. Nah, itu misinya nanti. Nah, terkait dengan akses ke data di setiap tahapan, kalau khususnya pencalonan, sebenarnya KPU RI dan Bawaslu RI sudah berkoordinasi. Nah, jika memang terdapat temuan atau dugaan tertentu terhadap calon, maka itu bisa diberikan akses. Dan tanpa akses itu pun juga sebenarnya teman-teman Bawaslu khususnya di Batam ya, dalam proses pencalonan pada saat tahap verifikasi dan lain-lain selalu mengawasi kami di kantor di setiap prosesnya. Nah, kemudian juga tentunya teman-teman di KPU juga secara terbuka menerima ya. Nah, proses-proses sebelumnya memang saya tidak bisa jelaskan ya karena sebelum kami menjabat, tapi setelah menjabat cara kerja kami sampai sejauh ini alhamdulillah masih bisa bersinergi dengan baik dengan Bawaslu ya, meskipun memang dari sudut pandang teman-teman Bawaslu pasti punya kendala-kendala tertentu. Begitu mungkin. Oke, Bang Reza, saat data itu sulit diakses, terus Bawaslu melakukan langkah apa itu, Bang? Karena kan itu pasti agak sulit untuk kerjanya kan, jadi susah. Nah, jadi kita mau kerjanya gimana nih? Datanya nggak bisa diakses nih. Jadi apa yang dilakukan Bawaslu saat itu, Bang? Oke, betul sekali. Makanya kenapa tadi ada pengawasan partisipatif ya. Yang pertama, yang selanjutnya Bawaslu RI sudah menyuratin KPU RI berkali-kali, dan ini akhirnya masuk ranah kalau saya tidak salah itu mendkpp-kan teman-teman KPU RI karena kesulitan untuk akses, dan ini bukan domain kami di kabupaten kota ya. Kita kan sebagai melakukan tugas nih pada dasarnya ketika akses itu tidak bisa kita lihat secara masif, kita bilang memang kita tidak bisa melakukan giat-giat secara energik gitu ya. Tapi bagaimanapun kembali lagi saya bilang data-data itu bisa kita cari via model-model yang lainnya gitu ya. Nah, jadi salah satunya kita koordinasi dengan stakeholder yang ada ya, kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya, sehingga memudahkan kerja-kerja kita ke depannya ya. Di satu sisi sih sebetulnya bagi Bawaslu enak gitu ketika ada sengketa gitu kan. Sengketa karena data yang kita terima adanya ini gitu kan. Tapi satu sisi bagaimanapun ini kerja-kerja yang harus kita lakukan secara kolektif kolegial sehingga kedepannya bisa lebih maksimal begitu.
Sejauh ini ada apa pengentasan pelanggaran yang sudah dilakukan Bawaslu? Kalau pelanggaran belum, kan ini tahapannya masih pada Oke. tahapan semua pencalonan dan Oh. tahap data. Kalau data itu Adri sendiri tadi bilangnya masih tahapan ini adalah daftar pemilih tambahan gitu ya. Dan tahapan daftar pemilih tambahan ini juga kita sih berharap KPU memang betul-betul membuat satu helpdesk yang bukan saja di KPU kota gitu ya, sampai kalau bisa PPS itu lebih energetik gitu. Saya kasih contoh misalnya di PT-PT kawasan industri. Ya, karena kemarin kita ke sana ya, banyak juga yang harus dilakukan sehingga lebih maksimalkan di PTB ke depannya begitu. Oke. Berarti kendalanya nggak begitu berarti bangnya untuk silon tadi begitu bang. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih bang tentang bagaimana upaya dari Bawaslu untuk mencegah politik uang begitu bang. Mungkin sejauh ini udah apa yang dilakukan Bawaslu bang? Oke, baik. Tagline Bawaslu itu ada awasi ya, cegah dan tindak. Jadi model sekarang memang model pengawasan itu lebih masif, apalagi kita partisipatif kita lakukan. Dan alhamdulillah selama 2 bulan ini kita hampir 20-an lebih sekolah, 30-an lebih sekolah tingkat SMA, baik SMA, SMK, Aliyah, kita adakan sosialisasi pengawasan dalam hal ini, ya, sehingga adik-adik yang generasi milenial ini bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks kepemiluan. Ya, ini tadi kenapa kita bilang partisipatif ini sampai segitu kita lakukan sehingga kita lebih maksimal melakukan giat-giat kita. Itu. Jadi ketika dibilang apakah ini menjadi sebuah kendala atau apapun, tidak ada sama sekali. Bagaimanapun kita mencari sela-sela yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa maksimal melakukan giat-giat kita gitu. Yang menjadi rambu-rambu dari Bawaslu sendiri untuk mengentaskan politik uang itu sebenarnya dilihat dari mananya bang? Sebetulnya gini, politik uang itu kan meleknya masyarakat terhadap produk hukum ya, terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks politik saat ini. Itulah tujuan kita, kenapa kita pada periode sekarang itu banyak melakukan sosialisasi ya. Walaupun sebetulnya domain sosialisasi itu bukan di domain di Bawaslu ya, tapi kita lakukan supaya tadi politik uang, politik identitas itu setidak-tidaknya kalau bilang hilang sama sekali nggak mungkin ya. Karena sulit sekali. Ya, setidak-tidaknya berkurang daripada sebelum-sebelumnya. Karena bagaimanapun pada proses di Undang-Undang 7 2017 ini beda dengan Undang-Undang Pilkada. Undang-Undang Pilkada yang menerima dan memberi itu sama-sama kena hukuman gitu kan. Kalau di Undang-Undang Pemilu ini tidak. Jadi kita tapi tetap kita mendorong berbagai pihak ya, masyarakat itu supaya tidak melakukan hal tersebut. Ya. Selanjutnya imbauan-imbauan juga sudah kita lakukan. Kalau dibilang konteks politik keuangan kan ini pada tahapan sekarang ini kan belum ada calon ya, belum ada yang ditetapkan ini bakal calon. Hal ini juga kita harus perhatikan, tetap kita komunikasikan bahwasanya masyarakat itu akan tahu ketika yang datang ke mereka itu adalah bakal calon atau timnya bakal calon ya. Nggak mungkin orang yang nggak punya kepentingan sama sekali tiba-tiba datang butuh apa gitu kan, nggak mungkin sama sekali. Ini yang kita edukasi masyarakat sehingga masyarakat lebih aware terhadap hal tersebut gitu. Sejauh ini ada kasus yang besar nggak bang soal yang udah pernah dibongkar oleh Bawaslu terkait? Ya karena tahapannya memang belum sampai situ ya. Yang untuk tahun pemilu sebelumnya apakah ada? Kalau pemilu sebelumnya sebetulnya banyak yang sudah harusnya jadi tidak jadi gitu kan. Ada beberapa dan kepala dinas juga ada yang kena dalam tanda petik hukuman yang sudah kita lakukan sekitar 4 atau 5 kepala dinas. Begitu juga 3 calon yang tidak jadi harusnya jadi itu ada ya, itu, bang, belum lagi yang memang masuk proses pidana yang lainnya gitu. Berarti kayaknya yang tahun ini harus lebih ketat lagi nih bang, tangkap lagi. Sebetulnya kalau kita bilang harus tangkap, proses pencegahan kita tidak maksimal. Makanya konteks awasi, cegah dan tindak itu ketika kita mengawasi ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan koridor, apakah kadang-kadang kita kan berpikir harus semua tahu gitu. Ya sih tidak-tidaknya kita mengedukasi masyarakat itu baik partai politik, bakal calon atau calon dan
dan ini masyarakat yang lainnya supaya mereka sama-sama tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena bagaimanapun maaf saja ya bakal calon itu dan calon itu belum tentu semua tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu. Iya, Makanya iya, kita iya, sama-sama betul, mengedukasi baik lewat partai politik ataupun lewat perorangan ya. Dalam konteks sekarang kalau orang pada saat dulu itu kita tahapan itu dekat dengan orang-orang partai gitu, maksudnya ini kita khawatir gitu, pikirnya negatif banget, padahal sekarang itu kita bisa harus mendekat kepada semua, dalam artian tidak ada mendekatnya pun bukan untuk keuntungan pribadi dan kebutuhan dia, tidak. Itu tadi sosialisasi itu kita butuhkan untuk hal tersebut gitu. Mau gitu. Sambil diminum bang, sambil nyantai sambil diminum. Kita dibuka. Sambil diminum aja nyantai kita Minumnya nanti ngobrol. enak pas udah duduk. Baik, kita kembali lagi ke KPU nih Bang Adri. Kita bahas soal tentang PPK dan PPS. Nah, bagaimana di satu wilayah itu, PPK PPS sudah menyatu mereka dengan caleg maksudnya yang ada di situ. Mungkin seperti apa itu Bang? Nanti dari KPU sendiri seperti apa itu? Saya PPS dan PPK mungkin ada caleg yang udah di dapil itu udah berbaur dengan mereka dan sekiranya mungkin bisa lah untuk dimainkan begitu. Mungkin dari KPU seperti apa Bang? Menyatu seperti apa ini? Jadi dari panitia PPS panitia Iya, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Nah, kan di dapil itu di dapil itu ada calegnya sendiri itu Bang. Nah, sementara panitia itu udah masuk ke dalam istilahnya kayak timnya dari caleg itu. Nah, itu nanti pengawasannya dari Bawaslu mungkin ya seperti apa? Oh, jadi dia anggota PPK atau Iya, PPS PPS itu tapi jadi tim sukses juga. bisa masuk ke situ lah. Kayak kita nggak tahu tuh diamnya orang ngerti itu. Seperti apa mungkin dari Bawaslu atau KPU dulu mau jelasin, silakan dari KPU dulu deh. Iya, jadi saya nggak tahu ini temuan atau dugaan atau Iya. asumsi ya. Nah, tapi yang pasti adalah kode etik dan kode perilaku itu tidak hanya mengikat kami di tingkat kota, provinsi maupun pusat, tapi juga teman-teman di ad hoc, PPK dan PPS, bahkan pidana. Gitu. Ketentuan-ketentuan pidananya ya di Undang-Undang 7 tahun 2017 juga mengikat sampai ke KPPS nantinya. Jadi terkait mungkin saya bilang asumsi ya, asumsi tadi dari Bang Esti, jika memang terjadi seperti itu, maka tentu akan dilaksanakan klarifikasi oleh KPU Kota Batam ya, dan itu memang akan dibentuk tim pemeriksanya dari KPU Kota Batam terkait etik ya, etik dan pelanggaran kode etik dan kode perilaku gitu kan. Kita juga terikat sumpah jabatan dan fakta integritas. Berarti ada sanksinya dan tentu tegas sanksinya. Peringatan tertulis sampai kepada pemberhentian. Gitu. Nah, jadi jika memang terbukti benar, ya bisa saja diberhentikan dan digantikan, tergantung dengan hasil pemeriksaan kita. Dan sudah ada. Kayaknya KPU juga perlu cek loh itu Bang. Kayaknya ada itu yang seperti itu. Kalau gini ini ada masukan sebetulnya. Gak apa-apa, disampaikan aja. Kalau ada teman, sudah menjadi komitmen kami di KPU bahwa tidak hanya kami, tapi juga ad hoc ketika memang ada dugaan-dugaan pelanggaran kode etik atau kode perilaku, itu bisa disampaikan kepada kami, gitu. Biar kami proses klarifikasinya. Tentu kan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup ya. Susah nyari buktinya Bang. Mainnya cukup rapi ya begitu. Kalau gitu informasi awal ini. Iya, informasi awal ini. Informasi awal. Ayo kalau anggota PPK mana? Habis ini nanti kita bikin lawak di belakang. Sejauh ini memang sudah selalu kami ingatkan teman-teman ad hoc bahwa kode etik dan kode perilaku itu mengikat juga teman-teman ad hoc dan tolong dijaga integritasnya. Itu sih. Nah, kalau tim penindakan sudah ya, baru-baru kami dilantik itu ada PAW terhadap PPS, salah satu PPS. Oh, sudah ada itu. Di berapa orang? Wilayah Kecamatan Sekupang. Yang di PAW-kan itu satu orang. Nah, kasusnya gara-gara itu juga. Beda. Kasusnya gara-gara jadi pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ya. Oke. Gitu. Jadi kalau ad hoc pelanggaran kode etik dan kode perilakunya itu diproses di tingkat kota. Kalau kami di tingkat kota, provinsi atau RI itu prosesnya di DKPP. Gitu. Oke. KPU punya itu nggak Bang, kayak semacam peta rawan-rawan gitu yang dianggap bisa curang lah
ketika ada pemilihan di situ. KPU punya nggak peta-peta wilayah-wilayah itu, Bang? Ya, sebenarnya kalau kerawanan ya, kerawanan di setiap proses pemilu memang domainnya ada di teman-teman Bawaslu melalui indeks kerawanan pemilu, dan itu juga menjadi basis data kami untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi. Nah, tapi di internal KPU sendiri memang merujuk kepada data-data sebelumnya, gitu, di mana misalnya pemungutan suara ulang pernah terjadi di mana sih? Gitu. Nah, jadi tentu itu akan diatensi khusus. Kemudian di wilayah mana nih yang potensi terjadi, misalnya ya kan ada dinamika kependudukan, misalnya relokasi atau penggusuran. Kemudian itu kan menjadi sebuah potensi kerawanan tertentu juga, gitu. Dan itu juga menjadi bahan kami selain dari indeks kerawanan pemilu yang disusun dan diterbitkan oleh teman-teman Bawaslu. Kalau di Batam di mana aja tuh, Bang, untuk Kalau di Batam, kalau kita merujuk kepada pemilu 2019 sebelumnya, PSU itu terjadi di Kecamatan Batu Ampar dan Sebeduk. Piayu ya? Ya, Piayu ya, Sebeduk Piayu. Baik, sekarang mungkin kayaknya akan bertambah lagi, Bang. Apanya? Peta kerawanan itu nanti akan bertambah lagi. Apa ya upaya dari KPU, karena kan kita lihat kasus ada yang di Tangkis Seribu, ada juga yang di Pulau Rempang untuk daftar pemilih yang mungkin mereka bisa hilang, atau karena kan ada ancaman-ancaman lain. Mereka itu masuk ke dalam mappingnya Bawaslu juga nggak? Mungkin bisa Bawaslu, KPU, mohon maaf. Silakan, Bang. Ya, pastinya nanti akan kami koordinasikan ke Bawaslu, gitu. Nah, terkait dengan penggusuran ya di Tangki Seribu, ini kan sudah terjadi. Oke. Kami memastikan bahwa hak pilih masyarakat di sana tidak hilang, gitu ya, tidak hilang selama masyarakatnya terdata di DPT. Itu satu. Kemudian yang kedua, masyarakat yang punya hak pilih tadi masih akan bisa menyalurkan hak pilihnya ke TPS di mana yang bersangkutan terdaftar. Nah, dalam kasus Tangki Seribu, temuan kami setelah kami turun koordinasi ke pemerintah setempat dan meninjau kawasannya ya, ada 4 TPS terdampak di sana. Nah, kami koordinasi dengan pemerintah setempat, belum ada pergerakan perpindahan administrasi kependudukan. Temuan PPS dan PPK kami di 4 TPS itu tidak 100% pemilihnya terdampak penggusuran. Gitu. Memang tidak sampai di atas 50% ya, tapi rata-rata di keempat TPS ini 30% pemilih yang terdata di TPS tersebut masih berdomisili di sana. Maksudnya tidak terkena penggusuran ya, gitu ya. Nah, ataupun yang terdampak masih juga tinggal dekat-dekat sana. Apakah mengontrak, apakah ngekos atau numpang. Nah, kesimpulan awal kami bahwa TPS di Tangki Seribu itu keempatnya masih bisa didirikan karena KPPS-nya masih bisa dibentuk. Gitu. Kalau terkait dengan yang sedang hangat saat ini ya, mengenai relokasi di kawasan Rempang ya di Kecamatan Galang. Nah, ini memang masih kami koordinasikan secara intens dengan berbagai stakeholder, kami pantau informasinya. Sebab jangan sampai kebijakan diambil berdasarkan informasi yang belum utuh, gitu. Nah, jadi kami juga akan sampaikan nanti melalui Bawaslu kondisinya seperti apa, begitu ya. Menurut pemantauan dan pengawasan dari Bawaslu, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan. Ini akan seperti apa, dan memang kami rencanakan sebelum bulan Agustus berakhir kami turun monitoring ke sana, ke jajaran kami di PPK dan PPS Kecamatan Galang. Ya. Tujuannya adalah untuk belanja data, belanja data baik data-data teraktual dan kondisi-kondisi faktualnya lah di sana itu seperti apa sebenarnya. Kemudian dengan pemerintah kan informasi awal yang kami terima ketika kami berkoordinasi dan bersilaturahmi dengan berbagai stakeholder di awal-awal kami dilantik, memang belum ada rencana relokasi di sana. Gitu. Tapi kan di bulan ini ternyata eskalasinya berubah. Nah, ini akan kami koordinasikan ulang.
Nah, apakah perlakuannya akan seperti pemilih di 4 TPS Tangki 1000 tadi, atau kita akan memberikan alternatif solusi, misalnya ya dulu di 2014 di Balai Kolam kan itu digusur juga. Nah, pada waktu itu kebijakannya adalah pemilih di TPS tersebut ditambahkan ke TPS terdekatnya gitu. Nah, atau memang ada relokasi TPS gitu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh KPU, khususnya KPU Kota Batam, ini akan berdasarkan kondisi faktual dan menyesuaikan data lah nanti, Bang, ya. faktual. Dan itu juga sesuai dengan sepengetahuan pimpinan di provinsi lah. Jadi kami selalu koordinasikan. Nah, jadi itu mungkin terkait dinamika kependudukan yang tadi. Oke, berarti masih menunggu juga berarti Bang ya untuk Iya, masih menunggu itu dalam artian begini, menunggu kondisi dan informasi pastinya seperti apa sih gitu, agar KPU bisa memberikan kebijakan yang tepat agar masyarakat dapat terjamin untuk menyalurkan hak pilihnya. Hak pilihnya berarti KPU artinya menjamin lah hak pilih kawan-kawan kita di sana nggak bakal hilang gitu. Tidak akan hilang. Oke. Bang Reza, Iya. dari sisi pengawasan lagi nih Bang, kita mungkin agak loncat-loncat ini bicaranya. Jadi dari Bawaslu sendiri nih sekarang tahapannya sudah sampai mana Bang? Apa yang dilakukan Bawaslu sekarang dari sisi pengawasan Bang untuk saat ini? Oke, baik. Kalau dibilang sisi pengawasan dari awal sudah kita bicarakan ya. Dalam konteks yang tadi, saya akan sedikit mengambil apa yang tadi ditanyakan Ngesti ya. Ketika ini tadi PPK, PPS, ya dalam konteks dia hanya say hello, saya pikir tidak ada masalah sebetulnya dengan teman-teman di partai politik. Yang penting dia tidak betul-betul tidak masuk dalam satu kesatuan dalam tim sesnya gitu. Itu memang tidak boleh sama sekali. Ya, makanya ini menjadi informasi awal bagi kami untuk kedepannya bagaimana mengawasin teman-teman ya, perilaku teman-teman di jajaran KPU yang ke bawah juga itu. Selanjutnya kalau pengawasan tadi ada yang perspektif tadi ya kependudukan ya, data penggusuran dan lain sebagainya itu, terutama penggusuran itu yang mempunyai data duluan kami sebelum teman-teman KPU. Jadi data yang akan digusur itu juga kami dulu sebelum kemarin Adri belum itu kita sudah komunikasi sebelum ada coklit, kita sudah komunikasikan ke teman-teman KPU tolong diantisipasi hal ini gitu. Karena bagaimanapun kalau tadi Adri ambil contoh Tangki 1000 sama Galang yang sekarang lagi rempang ya, sekarang yang lagi rame ya, tapi sebetulnya banyak beberapa titik yang sudah ada penggusuran dan akan ada penggusuran, dan saya pikir ini menjadi suatu hal yang tidak terlalu dibilang kok ada penggusuran, ini kan mau pemilu, konteks pemilu dan pembangunan daerah kan tidak selalu sejalannya kan sudah berbeda-beda. Dalam konteks pemilu apa yang tadi dibilang Adri memang betul, ketika mereka sudah terdata mereka ini. Kalau tadi dicontohkan 2014, sebetulnya 2019, Dri. 2019. Ya, 2019 kemarin itu kita tetap membuka ini TPS ya di Balai Kolam itu Bang ya. Ada 4 atau 5 TPS itu tetap. Kenapa? Warganya walaupun dipindahkan ke daerah Nongsa, tetap aja mereka memilihnya di situ karena terdaftar di Nongsa. Terdaftar di Balai Kolam. Dan sebetulnya yang kita antisipasi lagi dari kemarin-kemarin adalah sudah kita komunikasikan dengan teman-teman KPU ya, yang sudah pindah dan akhirnya mempunyai KTP setempat, padahal di DPT-nya DPT asal. Ini yang harus diantisipasi. Karena apa? Ketika misalnya surat suara di DPT asal itu misalnya 400, padahal udah 300 sudah pindah. Bagaimana yang 300 ini nambahnya nanti? Itu yang harus betul. Yang diantisipasi. Saya kasih contoh lagi misalnya di Sekupang ya. Banyak perumahan-perumahan baru itu dekat marina-marina itu kan. Benar. Dan bakal calon ini juga membantu mereka untuk membuat KTP. Nah, ini antisipasinya, mereka baru pindah beberapa bulan ini. Kalau tidak diantisipasi teman-teman KPU, ini bisa lebih ini. Kalau penggusuran saya pikir mereka digusur setelah ada coklit dan sebagainya, apalagi sudah di BT, otomatis datanya itu masih enak gitu. Kalau ini yang tidak digusur memang pindah karena memang banyak perumahan baru ya.
kita dapat laporan dari salah satu PPK kita, Panwascam kita, itu memang satu perumahan itu hampir banyak yang dibantu oleh teman-teman bakal calon dewan. Satu sisi kita mengucapkan terima kasih, tapi sisi lain bukan ke dewannya, ke teman-teman KPU juga antisipasi hal ini gitu loh. Iya. Makanya data-data itu sama seperti saya bilang tadi, misalnya di kawasan industri ya yang ada asrama atau dormitorinya. Ini jangan sampai terlepas karena data yang awal aja ada 400-an yang terdata, padahal orang-orang itu sudah tidak ada. Ini kan harus diantisipasi juga begitu. Ini yang kita lakukan supaya pengawasannya itu sampai situ. Jadi teman-teman KPU belum berbuat pun kita sudah mengawasi duluan gitu. Ini yang kita lakukan supaya apa? Hal ini supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di akhirnya tadi. Ya. Makanya itu kalau di kita kan tadi ada indeks kerawanan pemilu. Jangan berpikir indeks kerawanan pemilu itu perspektif teman-teman keamanan ya. Ini perspektifnya Bawaslu. Jadi tidak ada misalnya yang hanya sebatas gontok-gontokan dan sebagainya, tidak ya. Ini beda. Kerawanan pemilu itu salah satunya minimnya orang akan mencoblos itu kerawanan. Itu ya. Nah, terus misalnya salah memberi pun atau pindahan orang dari satu tempat ke tempat lain itu sebuah kerawanan. Jadi makanya antisipasi itu kita lakukan jauh-jauh hari. Makanya ada indeks kerawanan pemilu. Baru-baru ini aja di bulan Agustus ini juga di launching indeks kerawanan money politik yang memang sampai sekarang kita belum membuka karena baru di launching. Kita belum membuka dan mengkaji lebih dalam lagi apakah Batam masuk kategori kalau kita bilang merah, hijau gitu kan, atau orange gitu ya, atau memang dia tidak ini dalam artian bebas gitu kan, gitu kalau hijau itu atau kuning. Ini yang kita lakukan. Kenapa? Kalau dibilang indeks kerawanan pemilu dalam periode sebelum-sebelumnya, Batam ini sudah lebih baik lagi daripada di 2014 begitu. Di 2019 kita lebih baik lagi dan semoga di 2024 ini lebih baik lagi nantinya begitu. Gitu Bang ya. Termasuk juga pengawasan baliho-baliho caleg juga itu juga masuk dalam sekarang sampai saat ini belum ada caleg ya. Bakal caleg. Ya. Nah, bakal calon domainnya peraturan apa yang kita kasih ke mereka? Kan ini selalu tadi media-media juga bertanya ya. Di PKPU 15 2023 ya, itu tidak menetapkan periodisasi DCS ini. Mereka menetapkan itu kampanye ketika otomatis ya sesuai dengan Undang-Undang 7 2023 ya, penetapan Perpu 1 2022 itu menyatakan bahwasanya kampanye dilakukan 25 hari setelah ditetapkan sebagai daftar caleg tetap. Otomatis kalau ditetapkan tanggal 3, tanggal 28 baru boleh kampanye November. Gitu. Dan sebetulnya kerawanannya itu di sini nanti. Nah, teman-teman sekarang yang tanpa ada calegnya terus nulis caleg, terus ini makanya terus ada nomor urut dan sebagainya. Ini kan kita sudah himbau ya di periode teman-teman Bawaslu 2023 2018 2023 kemarin di di Agustus awal sudah memberi surat juga. Himbauan kedua loh, bukan himbauan pertama lagi, himbauan kedua. Antisipasi kita di awal sebelum pendaftaran juga sudah kita himbau. Nah, sebelum DCS muncul kita himbau kembali. Ya, jadi himbauan itu juga penting, makanya selain tetap aja ketika mereka memberikan data ketika di KPU perbaikan kemarin, kita himbau juga dengan komunikasi langsung. Supaya apa? Ya, memang teman-teman ini aware apa yang boleh dan tidak boleh. Makanya dalam konteks sekarang ini kan mereka masih mensosialisasikan diri, utamanya mensosialisasikan partai politik. Ya, partai politik mereka. Ini yang memang diperbolehkan. Tapi ketika mensosialisasikan bukan mengkampanyekan. Agak susah tuh Bang kita. Ya, sebenarnya nggak susah. Seperti apa contohnya Ya, mungkin otomatis dia tidak mempunyai visi misi, tidak mau menyebutkan visi misi, tidak meminta dukungan, tidak bilang memilih saya. Nah, ya, kalau misalnya saya kasih contoh, maaf, saya kasih nama sembarang ya, misalnya Kacung untuk Batam Kota lebih baik. Dia nggak nulis dapil dan sebagainya. Orang kan tahu, sebetulnya dia akan nyalon kan?
Iya, iya, iya. Tapi lebih kreatif. Saya lihat ada beberapa, saya tidak akan sebut namanya sebab mereka ada yang incumbent dan tidak. Itu bagus, ya. Oh. Tulisannya bagus, misalnya selamat jalan, terus ada namanya itu di blot hitam, nggak pakai foto dan sebagainya. Ini kreativitas yang sebetulnya Iya, kita iya, komunikasikan juga ke partai politik. Ketepatan kemarin ada partai politik yang telepon hampir 1 jaman sama saya bilang, nggak apa-apa, tolong yang lebih kreatif saja, tapi jangan sampai masuk ke rambu-rambu kampanye. Artinya tidak mengajak begitu. Iya, makanya ada unsur tidak ada mengajak, visi ya. misi, tidak ada nomor Iya, iya. urut, karena mereka belum ditetapkan. Bisa aja nomor urutnya sekarang 1 sampai 8 atau sampai 1 sampai 12 di daftar calon tetap dia menjadi satunya itu sampai jadi 10, bisa kan? Tergantung partai politik dan seizin DPP mereka, begitu. Banyak juga tuh mohon maaf, baliho yang di jalan-jalan yang ada di kota Iya. Batam memang ada unsur mengajaknya. Sebenarnya Iya, itu tindakan benar. dari bawah supaya Pak mau diturunkan kah apa seperti apa? Iya, itu Selain tadi. imbauan Kita ini kan surat-surat. baru imbau ini baru hari ini disampaikan peningkatannya lagi ya. siapa itu, Bang? Makanya kita akan ini awasi. Kalau saat sekarang karena mereka belum sebagai bukan sebagai calon ya, otomatis produk undang-undang atau PKPU-nya yang telah dibuat tadi PKPU 15 2023 tidak bisa kita jalankan secara real. Iya, Ya. belum masuk. Kan PKPU yang kita pakai sekarang PKPU pendaftaran. Pendaftaran bakal calon tadi PKPU 10 2023. Di situ nggak ada masuk ini gitu. Iya. Jadi kan kita semua ada alurnya, ada peraturan perundangannya gitu kan. Nah, tidak bisa tiba-tiba kita buat ini. Dan untuk konteks ini makanya kita berkomunikasi juga dengan pemerintah kota karena apa? Kenyamanan, tata ruang dan sebagainya itu domainnya pemerintah. Nah, tapi kembali lagi, makanya kenapa imbauan tetap kita lakukan bahwasanya masyarakat itu terutama bakal calon lebih aware terhadap produk peraturan yang ada, sehingga ketika nanti mereka di ini berlaku peraturan, mereka tidak menjadi orang yang harus kita panggil atau harus kita klarifikasi begitu. Oke, gitu. Berarti memang untuk penindakannya ya untuk sekarang di pemerintah kota berarti Bang ya, untuk penindakan. Iya, untuk untuk ini. Tapi Estetika kembali kota lagi itu orang kan ya. pasti akan ribut lagi. Kenapa? Bagaimanapun Berarti ditunggu aja dulu sampai. pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia itu kan orang-orang politik. Nanti ketika nurun kan ribut kan. Oh, di partai siapa? Ini partai siapa? Makanya kenapa hal ini tidak menjadi daripada menjadi keributan, kita tetap imbauan juga. Ya. Tapi tetap yang misalnya di tempat yang dilarang-larang itu kita turunkan. Oke. Itu udah jelas gitu. Sudah jelas Nah, Bang ya. Oke. Baik, sepertinya kita udah sampai di ujung acara nih. Nggak terasa kita ngobrol lumayan panjang, banyak yang kita bahas mulai dari tahapan sampai persiapan tadi juga, dan terakhir Bawaslu juga menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bacalek begitu kan. Nah, mungkin untuk closing statement lah dari masing-masing lembaga begitu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan atau bacalek yang ingin mencalonkan diri sebagai wakilnya lah untuk di tahun 2024 nanti begitu. Mungkin dari Bang Reza dulu. Oke, baik. Kalau saya closing statementnya simpel bahwasanya untuk bakal calon pahami peraturan yang ada sehingga Anda tidak terjerumus ke lubang yang memang tidak bakal calon inginkan. Untuk masyarakat, otomatis partisipasi masyarakat dalam pemilu ini amat sangat dibutuhkan karena ya pemilu bukan domainnya penyelenggara tapi domain kita semua. Oke, mungkin untuk Bang Adli seperti apa Bang? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, kami di KPU Kota Batam ya khususnya ingin mengajak masyarakat untuk mencermati para bakal calon yang sudah diumumkan oleh KPU di setiap tingkatan dan dapat memberikan masukan dan tanggapannya. Sebab pemilu yang berkualitas tentu juga datangnya dari partisipasi masyarakat yang tinggi, dan salah satu bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan bakal calon yang sudah diumumkan di DCS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini di tahapan penyusunan DPTB, daftar pemilih tambahan, masyarakat yang tidak bisa berada di TPS di mana dia terdaftar untuk menyalurkan hak pilihnya
karena alasan tertentu sudah bisa mengoptimalkan pelayanan pindah memilih di setiap kantor KPU kabupaten kota, di kantor PPK di setiap kecamatan, dan kantor PPS di setiap kelurahan. Jadi posko DPTB di sana itu sudah ada helpdesk dan sudah ada petugasnya. Nah, memang masyarakat harus datang langsung begitu untuk dapat dilayani, sebab selain membawa dokumen identitas diri, juga membawa bukti dukung. Misalnya tidak bisa memilih di kan terdata di DPT misalnya di Sukabumi ya, misalnya KTP-nya domisilinya di Sukabumi, terdatanya di sana gitu, tapi kerjanya di Batam gitu, dan tidak melakukan perubahan domisili ya, maka tentu itu termasuk salah satu alasan pindah memilih, bekerja di luar domisilinya. Nah, bukti dukungnya apa? Surat keterangan dari pimpinan perusahaan, tanda tangan basah, cap basah. Nah, itu dibawa ke posko DPTB kita, nanti kita akan proses. Nanti akan dipindahkan di TPS di mana domisili perusahaannya, begitu. Nah, itu dapat dilakukan sampai H-30, 15 Januari. Gitu. Sebenarnya bisa juga sampai H-7, tapi sampai H-7 itu tinggal 4 alasan saja, sesuai dengan peraturan MK ya, keputusan MK, bahwa terkena bencana, sakit, tahanan atau bertugas di tempat lain pada saat hari tungsura. Gitu. Nah, saat ini sedang berjalan dan 9 alasan itu bisa, misalnya bekerja di luar domisili, pindah domisili, gitu. Misalnya awalnya tinggalnya di Sekupang, KTP-nya di Sekupang, terdatanya di DPT Sekupang, tapi beli rumah di Marina nih, kawasan Kecamatan Batu Aji, gitu. Yang bersangkutan update KTP dan kakaknya, tentu ya. Maka itu bisa dilakukan mekanisme pindah memilih, gitu. Jika update KTP elektronik dan kakaknya, itu tentu 5 surat suara masih bisa didapatkan. Begitu. Dan saat ini memang masyarakat tidak bisa memilih TPS-nya sendiri. Nanti kita pilihkan, gitu. Nanti kita pilihkan di TPS mana, karena di setiap TPS juga terbatas. Maksimal 2% dari DPT di setiap TPS itu bisa dimasukkan pemilih yang pindah ke situ. Nah, jadi itu untuk mekanisme DPTB. Dan itu sudah bisa dimaksimalkan masyarakat sejak saat ini, gitu. Dan memang di setiap tingkatan kami helpdesk-nya ada. Nah, jadi itu 2 hal yang ingin kami sampaikan pada closing statement kami. Dan jangan lupa follow medsos kita untuk tahu update terbaru ya. Iya. Jangan medsosnya GoKepri aja. Maksud KPU juga follow. Iya, akun IG saya juga. Boleh. Nanti kita taruh di bawah sini. ya, itu mungkin closing statement dari kami. Terima kasih Bang Yesti dan tim. Jaya teruslah GoKepri. Oke. Terima kasih kepada 2 narasumber, Bang Reza dan Bang Adri. Sahabat GoKepri, kita sudah berada di ujung acara diskusi yang luar biasa pada hari ini. Memang sinergitas kedua lembaga ini sangat diperlukan ya untuk menyukseskan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang begitu. Memang sempat ada perseteruan mungkin sebelumnya ya, masalah data dan segala macam, cuman itu bisa apa tuh istilahnya bahasanya sempat ada diskusi hangat saja. Itu namanya dinamika. Dinamika sedikit lah kemarin waktu itu, namun cuman nggak ada kesulitan panjang ya Bang ya, udah aman, dan kita harapkan akan terus berlanjut. Apa namanya istilahnya, saya bingung memilih bahasanya yang baik. Salah lagi begitu kan. Oke, intinya cukup sekian untuk podcast pada hari ini. Sahabat GoKepri, jangan lupa follow sosial media GoKepri dan KPU dan juga Bawaslu. Untuk kalau GoKepri untuk mengetahui seputar informasi Batam dan Kepulauan Riau, Sahabat GoKepri silakan follow Facebooknya, Instagramnya, dan sosial medianya lain. Saya akhiri, Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.